Halo semuanya, perkenalkan kami dari Kelompok 1 akan mempresentasikan tentang inbound dan outbound perusahaan gudang garam. Berikut adalah nama dan NRP kelompok kami. PT Gudang Garam Tbk berdiri pada tanggal 26 Juni 1956 oleh Choa Ingwe yang berganti nama menjadi Surya Wonowijojo. Pada awal berdirinya, Gudang Garam merupakan industri rumahan yang memproduksi kretek yang bernama SKL dan SKT. Karena permintaan pasar yang kian meningkat, akhirnya pada tahun 1960 dibukalah cabang di Gurah yang letaknya 13 km dari kota Kediri yang pada saat itu masih mempekerjakan 200 orang karyawan. Pada tahun 1968, tepatnya bulan September, didirikan unit produksi yang bernama Unit 1 dan Unit 2 di atas lahan seluas 1.000 meter persegi guna mengiringi perkembangan usaha yang kian meningkat. Tak lama dari itu, Gudang Garam yang awalnya merupakan industri rumahan berubah menjadi firma tahun 1969. 2 tahun kemudian, karena kemajuan produksi yang makin tinggi, Gudang Garam resmi berubah menjadi perseroan terbatas yang didukung oleh fasilitas berupa penanaman modal dalam negeri dan dari pemerintah untuk membuat Gudang Garam semakin kokoh. PT Gudang Garam Inbound Logistik. Perusahaan Gudang Garam merupakan perusahaan terkemuka di Indonesia dan menjadi perusahaan rokok terbesar, sehingga perusahaan ini selalu memberikan layanan dan produk yang tidak akan mengecewakan masyarakat yang mengonsumsinya. Perusahaan ini sangat menjaga mutu produk yang ditentukan mulai dari pemilihan bahan baku. Penduduk Indonesia mulai mengenal tembakau pada abad ke-17 melalui bangsa Eropa. Saat ini, Indonesia terkenal sebagai salah satu negara penghasil tembakau kualitas terbaik di dunia. Ada lebih dari 100 varietas tembakau yang tumbuh di Indonesia, di atas lebih dari 250.000 hektar lahan yang mayoritas berlokasi di Sumatera, Jawa, Bali, dan Lombok. Ada banyak hal yang mempengaruhi cita rasa dan nikotin di dalam daun tembakau, yaitu jenis dan ketinggian tanah tempat tumbuh tersebut ditanam, curah hujan, cuaca, serta tradisi bercocok tanam para petani. Penanaman tembakau biasanya dilakukan pada bulan April. Butuh waktu sekitar 6 bulan kemudian untuk memanen tembakau. Setelah dipanen, daun tembakau kemudian disobek-sobek dengan tangan dan dikeringkan di bawah terik sinar matahari selama 2 hari. Kemudian daun tembakau tersebut dipilah berdasarkan kualitasnya untuk kemudian dijual kepada pabrik rokok. Di pabrik, daun tembakau ada yang langsung digunakan, namun ada pula yang disimpan hingga bertahun-tahun. Sesuai dengan resep yang dibutuhkan untuk membuat kretek merek tertentu, inbound logistik perusahaan ini dalam pasokan tembakau sangat menguntungkan bagi perusahaan ini sendiri, karena Kediri merupakan salah satu daerah penghasil tembakau terbaik di Indonesia. Selain tembakau, PT Gudang Garam juga membutuhkan cengkeh sebagai bahan membuat rokok. Indonesia tetap menjadi penghasil cengkeh terbesar di dunia. Ini merupakan suatu berkah, karena industri kretek membutuhkan pasokan cengkeh yang besar setiap tahunnya, atau sekitar 95% dari hasil cengkeh sedunia. Pohon cengkeh membutuhkan waktu setidaknya 5 tahun untuk tumbuh dewasa dan siap dipanen. Bunga cengkeh dipetik dengan tangan oleh para pekerja, kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari. Setelah itu cengkeh ditimbang, dijual kemudian dirajang dengan mesin sebelum ditambahkan ke dalam campuran tembakau untuk membuat kretek. Komponen terakhir dalam pembuatan kretek adalah saus yang terbuat dari beraneka rempah dan ekstrak buah-buahan untuk menciptakan aroma serta cita rasa tertentu. Selain komposisi campuran tembakau dan cengkeh, saus inilah yang menjadi pembeda antara setiap merek dan varian kretek. PT Gudang Garam memiliki fasilitas percetakan kemasan rokok. Di samping itu juga memiliki 4 anak perusahaan yang bergerak di bidang tertentu. Salah satunya yang utama yaitu PT Surya Pamenang, yang memproduksi kertas karton untuk kemasan rokok Gudang Garam.
Outbound Logistik PT Gudang Garam. Pangsa pasar yang dituju perusahaan ini meliputi pasar domestik dan internasional. PT Gudang Garam Tbk menyediakan sarana berupa transportasi darat maupun udara. Untuk membantu distribusinya, perusahaan mempunyai anak perusahaan yang membantu, seperti PT Surya Air sebagai penyedia layanan jasa penerbangan tidak berjadwal dan PT Surya Madistrindo sebagai distributor tunggal produk perseroan. Selain itu, saluran distribusi mencakup retailer dan eceran. Penetapan saluran distribusi oleh PT Gudang Garam Tbk Kediri menggunakan saluran distribusi pendek, yaitu tenaga sales dari perusahaan yang terbagi dari dua sales, yaitu dropping dan canvas, yang bertugas menyalurkan produk perusahaan baik kepada pengecer maupun pedagang besar. Pemilihan saluran distribusi yang ditetapkan oleh perusahaan ini secara langsung dapat meminimalisasi biaya di bidang pemasaran. Selain itu, dengan saluran distribusi pendek, perusahaan juga dapat lebih meningkatkan pengawasan terhadap distributor, baik agen, subagen, maupun pengecer, sehingga ketersediaan produk di tingkat penyalur akan selalu dapat dipantau oleh perusahaan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.